مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur.
dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bayar KT lagi, belum bayar kos lagi ya, mana akhir bulan, mak gua belum ngirim lagi. Mana ya? Gua cek dulu deh. Ya, kosong. Ya, tapi ada ATM nih. Siapa tahu mak gua udah ngirim. Ini boleh, ini Sabi. Kayaknya mak gua udah ngirim nih bulan ini. Nol lagi gue mikirin gimana ya, bayar UKT besok terakhir tanggalnya. Nah deh, kita call lagi aja boleh. Neneng, Asep. apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kayaknya kita udah lama ketemu nggak sih? Ya udah berapa tahun yang lalu ya? Semenjak kita lulus SMA kita udah pernah ketemu lagi loh. Iya, kita belum niat. Iya, ngomong-ngomong kayaknya banyak hal yang kita bicarain deh selepas SMA, karena kita nggak pernah ngobrol-ngobrol setelah SMA. Boleh. Mau nggak kita ngobrol dulu sebentar? Boleh. Ya. Gimana kabar lo sekarang? Alhamdulillah baik-baik aja. Terus gimana dong sekarang kuliah? Kuliah masih aman sih, karena masih masa 2 kan, belum ada kegiatan yang kayak sibuk banget, tapi aku tetap bisa lah dengan kuliah. Jadi gini Kak, sebenarnya gue pengen cerita sama lo. Jadi kayak akhir-akhir ini kan udah mau bayar UKT nih di kampus gue, dan gue belum dapet kiriman dari orang tua, terus gue harus bayar kos juga, dan saldo di ATM gue nol, dan gue gak punya uang cash juga. Jadi karena kita temen deket nih dulu nih, Sabi kali kalau lo minjemin gue duit ya mungkin 10 juta ya, nanti minggu depan gue janji gue bakal balikin, karena gue pas dapet kiriman dari orang tua gue. Gimana Kak? Minggu depan Boleh? 10 juta Ya, buat bayar UKT kan? UKT kelas yang mama makan gue. Sampai hari ini gue belum makan, udah 2 hari Kak, please. Tapi minggu depan ya? Iya, gue janji minggu depan Kak. Benar? Benar. Kayaknya belum ada cash nih. Aku transfer aja ya? Tapi nomor rekening gue masih yang sama kok, cuma ganti-ganti BS. Kanan gue perusahaan. 10 juta. Oke, thank you ya. Kayaknya gue dapat transferan dari orang tua gue dah. Ntar gue cek dulu. Alhamdulillah 50 juta. Wah, kayaknya saya bisa bayar UKT, bisa main-main juga nih. Tapi gue punya utang juga ya ke Dinda. Udah lupain aja lah, udah makan. Gue habis makan enak lagi nih. Anjay, makan Maggi nih kali ini. Makan enak, udah dapat duit 50 juta. Wah, enak banget nih. Terus kuliah?
Lapar gak sih? Aku udah lapar, belum makan. Kafe yuk? Yuk. Sebentar. Ini kayak Asep deh, aku kenal. Asep yang mana sih? Itu yang kemarin dia minjem uang 10 juta buat bayar UKT. Oh iya. Yang Kita kamu kesana cerita yuk. itu loh. Iya, kita kesana yuk. Boleh. Asep, Neneng, kok ada Elis? itu teman aku. Oh, dia juga teman SD aku tahu. Oh iya, Kamu ngapain kesini? aku mau ngambil utang, katanya kan minggu depan. Lagi utang. Iya, utangnya kamu minjam itu yang kemarin yang kamu minjam buat UKT kan sama buat bayar makan 10 juta loh. Yang Hah? transport. Di situ yang di depan. Yang di situ. Iya. Perasaan gue nggak mau duit sama lu deh. Ih, Asep, yang kemarin kamu minjem 10 juta yang transfer. Iya kan? Kalau misalnya benar gue minjem duit sama lu, itu harus nunjukinnya dan ada saksinya. Tapi ini mana? Gak ada kan? Ya emang ada saksinya, tapi gak ada bukti. Tapi kan kamu minjem kemarin. Bisa nggak ya? Mana sih? Aneh banget. Nggak mau gue gantiin apaan? Gue juga nggak minjem duit sama lu kalau gitu. Yang kemarin ya Allah, aku nangis nih kalau misalkan gue bayar. Bentar. Ini gimana sih ceritanya? Jadi minggu lalu tuh Asep dia nggak punya uang, minjem ke aku 10 juta karena mamanya belum transfer. Bener Asep. Enggak, perasaan nggak minjem. Mana sih lo kan? Gua nggak minjem juga sama lu. Mana sih? Kok yang salah gua? Lah, lu kan yang kamu. Lah, lu kan yang bodoh. Lah, mana sih? Kamu yang minjem bukan cuma Lu harusnya yang ini mah. Mereka Kamu yang kayak udah pernah lihat ya. Kenapa ya mereka berantem? Bentar. Aku ini gak tahu nih ceritanya. Assalamualaikum. Maaf, ini ada apa ya? Kalian berantem. jadi mau dia itu minjem uang aku 10 juta belum bayar dia 10. Aku lapor polisi aja. Oh, saya baru ingat kalian yang minggu kemarin kan? Bukan. Yang depan BSI. Iya, kemarin saya ke papasan yang mendengar mereka dia tuh minjem uang ke dia gitu. Iya gitu? Iya, saya saksinya. Jadi Asep kamu Jadi benar. jujur aja, jadi jangan bohong. Jujur aja. Jujur aja sih. Dosa loh itu, pertanggung jawabannya itu di akhirat loh kamu. Jadi ini tuh masalahnya kalian waktu itu minjem uang, tapi gak ada saksi gitu. Bukan kalian dia yang minjem. Iya, kamu minjem ke kamu gitu. Betul. Tapi kamu ngeliat gitu. Ngelihat saya ngedengar. Berarti ada nih saksi tersembunyi. Nah, Kalian tahu gak sih kalau pinjam meminjam dalam Islam itu ada aturannya. Nih ya, ini tuh ada salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Itu ayat itu panjang banget. Itu tuh ayat itu nyeritain gimana cara kita bertransaksi utang piutang. Yang pertama ya, yang dijelasin di situ, kalau utang piutang harus ditulis. Nih, kalian waktu itu ada tulisnya nggak? Enggak. Itu pesan saya. Yang kedua, harus ada saksi. Waktu itu ada saksi kan? Enggak juga kan? Enggak ada. Alhamdulillahnya ini nih ada orang ini nih yang bisa jadi saksi. Nah, lalu yang ketiga, harus saling jujur. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu benar minjem nggak? iya ngaku. Dosa loh. Enggak lah, soalnya kalau misalnya dia ngeliat doang kan bisa jadi kita lagi ngobrol doang. Nggak ada tertulis buktinya gitu. Kalau seandainya ada CCTV gimana? Kita putar CCTV 1 minggu yang lalu. Ya udah deh, gue ngaku gue minjem duit ke dia 10 juta kemarin, gue bakal gantiin. Nah gitu ngaku. Karena kalau misalkan kamu nggak bayar utang, itu gak jadi penghalang kamu masuk surga. Kamu sudah tobat deh. Ya udah deh, saya akan bertobat dan saya akan mengganti uangnya nenek. Papa saya kita kan teman. Jadi tadi kita jadikan masalah ini yang kemarin itu sebagai pelajaran buat kita semua biar nggak pulang lagi gitu. Benar nggak? Kita harus sebagai teman kan? Udah bisa maafin ya. Ya. Oke. Makanya nih nanti kalau apa-apa harus hati-hati ya. Iya, aku kayaknya kalau misalnya ini kurang paham ya kalau misalnya utang itu, kayak aku pengen ikut kamu pengajian boleh nggak sih? Boleh banget. Yuk. Kebetulan nanti sore jam 3 ada. Mau ikut? Yuk. Oke, yuk. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan teman-teman udah nonton nih ya drama dari yang kita udah buat gitu. Mungkin kita bakal for your information aja nih soal asbabun nuzul dari Al-Baqarah 282 tersebut. Mungkin pada Dina gimana nih Teh soal 282 tersebut? Nah, jadi gini teman-teman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 ini turun karena waktu itu pada zaman Nabi ada seorang laki-laki yang mencari saksi karena waktu itu tidak ada saksi. Dia mencari saksi di kalangan orang banyak namun tidak ada saksi. Lalu turunlah ayat ini. Nah teman-teman, mungkin karena kejadian tersebut Allah berfirman gitu, kalau misalnya ketika ingin kita bertransaksi muamalah terutama berutang, kita tuh harus ada saksi yang pertama ya tentu saja. Yang kedua, sisi utang itu harus ditulis gitu supaya jelas dan bisa clear, supaya di kemudian hari itu tidak ada perselisihan paham gitu. Nah mungkin bagi teman-teman di sini nih yang masih suka berutang kepada teman-temannya dan mungkin belum dilunasi dan masih belum sesuai dengan akad yang ada, karena udah tahu dengan adanya turunnya surat Al-Baqarah 282 ini, bisa lebih baik lagi ya ke depannya. Mungkin cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.